Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di kelas prakarya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu kerajinan proyek 2. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa diterima dengan baik, serta bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Maka dari itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkan materi kita tentang kerajinan, Bapak akan mereview apa saja pelajaran kita pada minggu lalu. Adapun yang akan direview pada pertemuan kita kali ini sebelum masuk pada pembahasan baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikan konsumsi dan ikan hias yang dipelihara untuk budidaya. Bagi Ananda sekalian yang belum memiliki ikan konsumsi dan ikan hias, bisa memulai pada minggu ini. Karena saya lihat masih banyak di antara kalian yang belum menyetor video dan foto pada evaluasi minggu lalu. Jadi saya harapkan untuk Ananda sekalian untuk segera mengirimkan foto dan video pada Google Classroom di postingan yang telah ditentukan, yaitu evaluasi perkembangan ikan hias dan ikan konsumsi. Yang kedua adalah daftar perkembangan ikan konsumsi dan ikan hias yang dipelihara untuk budidaya pada minggu lalu. Kemudian yang ketiga, daftar perkembangan ikan konsumsi dan ikan hias yang dipelihara untuk budidaya akan diperiksakan di setiap hari Senin ke depan guna mengetahui perkembangan ikan konsumsi dan ikan hias yang kalian budidayakan. Jadi, untuk budidaya akan berlangsung selama 1 semester ke depan. Jadi setiap 1 minggu sekali saya akan melihat bagaimana perkembangan dari daftar perkembangan ikan konsumsi dan ikan hias yang kalian isi setiap minggunya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa mampu memahami pengetahuan tentang pengertian kerajinan, jenis, contoh, fungsi, dan teknik pengolahan bahan limbah plastik. Yang kedua, menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk dari bahan limbah plastik. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Apa itu kerajinan? Secara umum, pengertian kerajinan adalah suatu kegiatan yang melibatkan keterampilan tangan dan seni dalam membuat suatu barang yang memiliki fungsi atau memiliki nilai estetika yang tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai pegangan. Pendapat lain menyebutkan definisi kerajinan adalah barang-barang yang memiliki unsur seni di mana pembuatannya dengan menggunakan keterampilan tangan manusia. Beberapa yang termasuk barang kerajinan, misalnya lampu hias dari botol bekas, tikar dari anyaman rotan, bunga dari kertas, boneka dari sarung tangan, vas dari bohlam, dan lain sebagainya. Jenis-jenis kerajinan. Mengacu pada definisinya tersebut, jenis kerajinan dapat dibedakan berdasarkan bahan untuk membuatnya. Berdasarkan bahan pembuatnya, adapun jenis-jenis kerajinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerajinan dari bahan keras. Yang kedua, kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan dari bahan keras adalah barang-barang kerajinan yang menggunakan material dasar yang sifatnya keras. Bahan keras yang dipakai untuk membuat barang-barang kerajinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, bahan keras alami,
yaitu material untuk membuat kerajinan yang didapatkan dari alam, di mana kondisi fisiknya keras. Contohnya batu, kayu, rotan, bambu, dan bahan keras lainnya. Yang kedua, bahan keras buatan, yaitu bahan untuk kerajinan yang didapatkan dari material olahan, di mana kondisi fisiknya keras. Contohnya fiberglass, besi, aluminium, tembaga, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan dari bahan lunak adalah barang-barang kerajinan yang menggunakan material yang sifatnya lunak. Bahan lunak yang dipakai untuk membuat barang-barang kerajinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Bahan lunak alami, yaitu material untuk membuat kerajinan yang diperoleh dari alam, di mana kondisi fisiknya lunak. Cara pengolahannya masih alami dan tidak dicampuri dengan bahan buatan. Contohnya kulit hewan, tanah liat, serat alam, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahan lunak buatan, yaitu material untuk membuat kerajinan yang didapatkan dengan cara mengolahnya terlebih dahulu. Contohnya gips, lilin, bubur kertas, spons, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah contoh kerajinan dari bahan keras. Yang pertama, kerajinan dari bambu. Bahan utamanya adalah bambu dengan beberapa peralatan untuk membantu proses pembuatan. Contoh kerajinan yang dihasilkan yaitu kursi bambu, hiasan lampu, teko bambu, pot bunga, pagar tanaman, lonceng bambu, dan lain sebagainya. Yang kedua, kerajinan dari bahan kayu. Bahan utamanya adalah kayu dengan kualitas yang baik. Contoh kerajinan yang dihasilkan yaitu kursi kayu, meja, lemari, asbak, lampu hias, mangkuk, gelang kayu, patung, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kerajinan dari logam. Bahan utamanya adalah logam, besi, tembaga, kuningan, dan lain sebagainya. Dengan beberapa peralatan untuk membantu proses pembuatan. Contoh kerajinan yang dihasilkan yaitu tempat tidur, meja, patung, dan lampu hias. Selanjutnya, contoh kerajinan dari bahan lunak. Yang pertama, kerajinan dari tanah liat. Bahan utamanya adalah tanah liat dan air yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah benda. Contoh kerajinan yang dihasilkan yaitu guci, vas, piring, gentong, gerabah, kendi, dan lain sebagainya. Yang kedua, kerajinan dari serat alam. Bahan utamanya adalah serat yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Contoh kerajinan yang dihasilkan yaitu tas dari bahan eceng gondok, tikar dari bahan daun pandan, sapu dari keset dari sabut kelapa, sendal dari pelepah pisang, topi dari bahan kulit jagung, dan lain sebagainya. Ketiga, kerajinan dari bahan kertas bekas. Bahan utamanya adalah kertas yang dihancurkan hingga menjadi bubur kertas. Contoh kerajinan yang dihasilkan yaitu topeng, celengan, tempat pensil, bingkai, dan lain sebagainya. Fungsi dari kerajinan. Barang-barang hasil kerajinan memiliki fungsi tertentu bagi manusia. Secara umum, fungsi kerajinan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, fungsi pakai. Dalam hal ini, kerajinan dengan fungsi pakai adalah barang-barang kerajinan yang lebih mengutamakan aspek fungsionalnya. Dengan kata lain, barang kerajinan tersebut dapat digunakan untuk membantu suatu pekerjaan. Contohnya, kerajinan yang memiliki fungsi pakai, misalnya tikar, kursi, kayu, meja, dan lampu hias. Yang kedua, fungsi hias. Berbeda dengan sebelumnya,
Kerajinan dengan fungsi hias adalah barang-barang kerajinan yang lebih menonjolkan sisi estetika dari keindahan dibandingkan fungsinya. Kerajinan seperti ini biasanya digunakan sebagai pajangan, misalnya keranjang patung, miniatur, hiasan dinding, tembikar, dan benda cenderamata lainnya. Apa yang akan kita buat? Jadi, yang akan kita buat pada proyek 2 di kerajinan adalah bunga dari bahan botol bekas pakai. Jadi, gambar yang tampil pada layar HP atau laptop kalian ini adalah sebagai contoh. Jadi, kalian boleh membuat bunga di luar dari gambar yang ada di atas. Tapi kalau mau mengikuti gambar di atas, itu juga boleh. Jadi, buatlah bunga sebaik mungkin karena hasil karya kalian nantinya akan dikumpulkan, kemudian disimpan di kelas kalian masing-masing untuk memperindah tampilan dari kelas kalian. Jadi, buatlah bunga sebaik mungkin untuk disimpan di kelas nantinya. Kemudian, untuk potnya boleh dibeli, boleh juga dibuat dari bahan bekas seperti botol dan lain sebagainya. Kemudian, untuk memperkokoh bunganya boleh ditambahkan batu sebagai pengganti tanah. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, botol bekas, cat, kuas, kain perca, gunting, cutter, spidol, pot kecil, batu, lem, dan lain sebagainya. Jadi, selain alat dan bahan yang saya tampilkan sekarang, kalian juga boleh menggunakan tambahan alat dan bahan sesuai dengan bunga yang kalian buat nantinya. Selanjutnya, ini adalah langkah pembuatan salah satu bunga yang saya tampilkan sebelumnya. Adapun langkah pembuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, potong botol plastik tepat pada bagian lengkungan lehernya, seperti pada gambar 1. Yang kedua, buat mal garis dengan spidol sama lebar. Untuk membuatnya sama, kamu bisa terlebih dahulu mengukur keliling leher botol dengan benang dan membaginya sesuai jumlah kelopak bunga yang kamu ingin buat. Kemudian, yang ketiga, gunting botol mengikuti garis pola yang telah dibuat. Yang keempat, rapikan potongan sehingga bentuknya menyerupai helai bunga. Ingat, karena pada tahap ini kalian menggunakan benda tajam seperti gunting atau cutter, jadi berhati-hatilah dalam menggunakan peralatan tersebut agar kalian terhindar dari cedera diakibatkan oleh benda-benda tajam. Kelima, tekuk helaian bunga plastik yang sudah terbentuk agar bisa mengembang. Yang keenam, tempelkan kain perca ke bagian belakang helaian bunga plastik menggunakan lem cair. Ketujuh, gunting kain perca yang sudah tertempel mengikuti alur sisi luar helaian bunga. Kedelapan, bunga dari botol plastik bekas terlihat sudah jadi dan tinggal diberi aksesoris tambahan. Seperti yang saya bilang tadi, untuk alat dan bahannya kalian boleh menambahkan sesuai dengan kebutuhan atau aksesoris bunga yang kalian buat nantinya. Kesembilan, tambahkan lilitan kain perca pada bagian leher botol yang belum tergunting, seperti pada gambar 8 sebelumnya. Kesepuluh, gulung kapas membulat dan bungkus menggunakan kain perca dengan warna yang berbeda-beda. Ukuran gulungan kapas ini harus disesuaikan dengan lubang botol. Ke-11, masukkan gulungan kapas ke dalam tutup botol sehingga menyerupai bagian benang sari bunga. Ke-12, gulung stik bambu
dengan kain perca. Gulungan ini digunakan sebagai bagian tangkai bunga. Ke-13, lekatkan stik bambu dengan bagian belakang tutup botol. Ke-14, buat aksesoris berupa dedaunan dengan cara seperti gambar 14. Ke-15, buat juga bagian potnya dengan menggunakan gelas bekas pop mie. Isi gelas tersebut dengan styrofoam agar tangkai bunga bisa menancap. Bisa juga menggunakan batu ataupun pasir. Ke-16, tempelkan daun-daunan ke tangkai dan bunga dari botol bekas yang kalian buat pun siap untuk dipajang. Ingat, saat kalian menggunakan cat, gunakanlah alas seperti koran bekas agar catnya tidak menyebar kemana-mana. Adapun kesimpulan yang didapatkan pada pertemuan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerajinan adalah suatu kegiatan yang melibatkan keterampilan tangan dan seni dalam membuat suatu barang yang memiliki fungsi atau memiliki nilai estetika yang tinggi, sehingga dapat dijadikan sebagai pajangan. Yang kedua, pada materi kerajinan terdapat 2 buah proyek, dan proyek pertama yang akan dimulai pada minggu ini yaitu membuat bunga dari botol plastik. Jadi saya harapkan Ananda sekalian membuat bunga sebagus mungkin supaya bisa dipajang di dalam kelas nantinya. Kemudian yang ketiga, kegiatan untuk minggu depan adalah evaluasi atau pemeriksaan tugas kerajinan pertama yang dilakukan pada hari Senin, 7 September 2020. Jadi saya harapkan kerajinan Ananda sekalian sudah bisa diperiksakan pada 7 September 2020. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.